Karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara insan. Gimana konsepnya dia nikah sirih loh, terus sudah berhubungan? Agak kaget sebenarnya dengar klarifikasi dia korban. Siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si insan ini berkenalan dengan klien kami. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, ini hari apa ya? Hari Sabtu teman-teman ya. Ya, selamat bermalam minggu. Yang malam mingguan. Nah, kali ini kita bakal ngedengerin klarifikasi Inara. Tapi kalau klarifikasi mah udah biasa. Tapi gimana sih statement dari netizen setelah denger klarifikasi dari Inara gitu? Ya, intinya klarifikasinya itu dia minta maaf. Ya, permintaan maaf lah. Oke, aku gak mau sepi lebih dalam. Mari kita reaction bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena di channel ini kita bakal mengupas semua kasus-kasus yang lagi viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, klarifikasi yang beredar di FYP aku yang pertama nih, kita dengerin ya. Karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si insan. Jadi intinya di klarifikasi itu nih ya, yang kutangkap pertama di video pertama itu dia mundur. Jadi nggak mau melanjutkan pernikahannya. Gimana konsepnya dia nikah sirih loh, terus sudah berhubungan? Agak kaget sebenarnya dengar klarifikasi dia korban. Dia gak nyari asal usulnya bener tidaknya gitu. Oke, kita berpikir positif. Mungkin bener dia korban. Pas jadi korban lemes banget. Pas kemarin chat istri sah berasa kayak abis minum pertamax, ngegas banget. Mungkin yang kutangkep aku tadi sempet nonton fullnya nih klarifikasinya. Jangan-jangan dia gak expect kalau ada bukti CCTV. Itu bukti yang udah gak bisa dielakkan kalau dia bener-bener berzina. Itu udah gak bisa dielakkan. Pretty takut karirnya hancur aja tuh Ira. Waktu DM-DM-an sama Mawa aja petantang-petenteng dia. Gimana teman-teman? Kita udah bahas ya DM-DM-annya si Inara gitu. Bukannya minta maaf mengaku salah, nantangin di meja persidangan. Oke, ini Nara nih ngomong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Inara muncul cuma ngomong gitu doang, terus udah pergi ya. Yang ngejelasin rata-rata full dari durasi 30 menit itu di media pengacaranya semua ya teman-teman yang menjelaskan. Gak ada minta maaf sama istri sahnya. Cuma berharap masih ada brand yang percaya dia. Benar-benar ketakutan kehilangan job daripada jadi dosa di runtang orang. Satu sisi yang ku tahu Inara itu emang punya bisnis ya. Bisnis dia kemarin kita nonton jilbab. Ya berarti dari media sosial dia jualinnya. Coba kalau banyak pengikut dia yang udah nggak percaya sama dia, ya otomatis penghasilan dia berkurang. Jadi klien kami itu bahagia lah ya, mengenal seorang
Insan yang single. Akhirnya klien kami ini berani speak up ya di dalam satu acara. Bahkan saudara Insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi Udah ngenalin ke orang tuanya. disitulah klien kami ini percaya bahwa saudara Insan ini secara keluarganya jelas ya. Selanjutnya, dengan melihat keseriusan perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya, saya itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Itu. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005, ya, dimana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari Keluarga? saudara Insan maupun dari saudara klien kami. Bilangnya keluarga Insan nggak tahu. Baru ada isu tentang poligami. Karena aku ngikutin banget ya. Bentar-bentar ya. Aku tunjukin ke kalian. Nih, di sini Minggu 9 November 2025, Umi, Abi, dan Nenek datang ke rumah membahas tentang niat Insan poligami, tapi tidak menyetujui keputusan anaknya, jadi saling minta maaf. Saya juga nggak perempuan sempurna, jadi saya tetap minta maaf. Mungkin ada hal yang keluarga mereka nggak suka terhadap saya. Umi di sini bener-bener nangis kejer banget, jatuh tertunduk. Saking lemesnya Umi Mawah sayang Umi. Mama feelingnya kuat di sini, bilang mereka sudah berbuat zina. Tapi Mama juga ngerasa salah karena sudah seuzon dan minta maaf. Mak, feeling Mama bener, Mama bahkan sudah dari jauh hari mereka begitu, Mak. Tidak menyetujui keputusan anaknya di bulan November. Nah, di sini nenek sama abinya baru tahu ini keluarganya yang mana nih yang diundang ke pernikahan Inara dengan Rusli. Aduh, aku agak bingung sih jujur. Gimana guys pendapat kalian? Abi dan neneknya aja sampai nggak tahu dan nggak ngerestuin hubungan poligami tersebut, tapi udah nikah di bulan Agustus. Wow. Yuk kita tanya netizen ya, kita lihat komentar-komentar netizen. Hah? Statement baru lagi dah, udah kenal sama keluarga. Nah, aku juga bingung nih. Penisirin ya, sampai datang ke nikahannya. IGS Mawa, orang tua Insan sampai datang ke rumah dan nolakan ya dan minta maaf. Plot twist, ternyata orang tuanya udah kenal WKWK. Padahal sebelumnya Mawa pernah bikin story dia bareng keluarganya si laki nggak sih, dan hubungannya masih baik-baik saja. Plot twist ya. Ya, yang bener siapa di sini? Kan keluarganya nggak setuju. Harusnya kita ngeliat dong di story tadi. Terus siapa? Dan ada fakta juga, Sabtu 22 November klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar, di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami, yang hanya bisa diakses oleh klien kami, ya. Pada kesimpulannya, klien kami tidak pernah ingin dekat dengan saudara Insan ataupun masuk ke dalam keluarga dari saudara Insan dan saudari Mawa. Sekian ya, nyampaian dari informasi ini. Mungkin dilanjutkan. Nah, saya sedikit menyambung dari rekan saya yang di tanggal 22 November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Oke, rekan-rekan bisa melihat. Oke. Oke ya. Ini nomor LP-nya. Ini aku yakin Inara nggak nyangka
laporannya itu berbentuk CCTV buktinya ya. Soalnya awalnya dijelaskan ke meja persidangan itu, aku inget banget loh DM-an itu. Ya nanti kita lihat aja di meja persidangan. Inara. Nah, kita lihat di komentar netizen di sini. Di Threads kok masih ada yang belain IR, dibilang kasihan CCTV-nya kok disebar aneh. Perasaan aku nggak nyampe nyebar sih. Itu kan cuma sebagai bukti ke penyidik dong. Menurut kalian salah nggak? Tapi ya kalau nggak ada CCTV itu nggak ada bukti kuat sih bisa menjerat Insanul. Mungkin masih berjalan sampai sekarang Insanul ya teman-teman. Dan nggak akan ketahuan kelakuannya. Karena kita tahu istrinya sendiri si Mawa itu selalu positif, orang adalah pemikirannya positif terus. Positif sampai titik bukti keluar, akhirnya dia berani melaporkan. Kenalan 31 Juli dan 8 Agustus udah hohehe. Ternyata segampang itu buat dapetin dia. Wah ini dapetin apa nih? Makanan mungkin ya. Pihak Indara menduga ada pihak yang berniat menjatuhkan Inara dengan mengenalkan Insan padanya. Oke, gimana nih? Apa? Nah, dugaan kami ya, karena tadi kronologisnya bahwa yang mengenalkan si Insan ini teman daripada Inara dan temannya juga daripada istri dari saudari Insan, yakni MW. Kita menduga ya, siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami. Seperti itu ya. Oke? Baik. Kemarin DM-nya nggak kayak gitu. Jadi, rekan, terakhir ya, statement dari klien kami ya. Oke. Silakan, Pak. Kemarin DM-nya nggak kayak gitu, maksudnya nggak ngerangkul istri sahnya Insanul Fahmi gitu buat ngelaporin kelakuannya kalau Inara ini ngerasa ditipu, nggak kayak gitu, nggak ngerangkul kemarin. Ya kan temennya ngenalin kalian buat bisnis bareng, bukan buat adu ayam, adu apalah ini, aku nggak males baca lah kayak gini Next. Susah banget timbang aku dan minta maaf doang. Ya kalau minta maaf terus ngaku jatuh lah harga dirinya ya. Sia-sia ini nyewa pengacara gitu. Kenapa kesannya lempar bantu sembunyi tangan? Dia yang berbuat, orang yang kena imbas. Padahal pas lagi chat sama istri sah dia sepede itu. Soalnya dia belum tahu bukti yang dipegang itu apa. Bukti yang dipegang CCTV. Ya udahlah. Sebagai mantan pendosa, melihat dari kacamata pendosa ya guys ya, menurut gua nggak mungkin banget ya guys ya si Inara ini kagak tahu kalau misalkan itu laki punya bini. Itu satu. Pertama, kenapa kalau misalkan itu laki ya guys ya nggak punya, dia tahu tuh laki nggak punya bini, ngapain lu nikah siri? Nikah biasa aja kan ya, nikah biasa mewah megah ya kan, teman-temannya banyak, undang-undangin, ngapain nikah siri biar nggak ada yang tahu. Terus yang kedua, kenapa dia nggak, kalau misalkan udah nikah siri terus dia tahu itu laki misalkan nggak belum punya bini, kenapa kagak di spill kan udah nikah siri ya kan, spill dong ya kan. Nah terus udah gitu, yang ketiga, jujur ini kasihan banget sih ya, dari gue lihat podcastnya ya, itu laki sumpah nyebelin banget ya. Dia itu ngomong kasihan udah kayak di plotting ya buat nyelamatin karirnya si Inarai, tapi tanpa memikirkan perasaan anak sama bininya. Oke, kalau misalkan bini oke lah, mungkin namanya orang udah nggak sayang suka lagi, tapi anak itu, anakku kan nonton nanti pas gede. Anaknya ada berapa? 3 ya? 2? Oh nggak tahu, ya nggak tahu anaknya berapa lah. Pokoknya ada 2 atau 3, gue nggak tahu ya guys ya, lihat di videonya ya. Anakku kan bakal gede, bakal nonton. Wah, anakku kagak disebut-sebut, kagak minta maaf sama anak lu kali. Ini minta maaf sama dia. Oke, kasihan si anaknya sih, emang makanya guys ya. Makanya guys, udah gue nggak usah kawin lagi, ntar yang jadi korban itu anak sih guys, dimana-mana. Yang kasihan ini sebenarnya paling kasihan si anak ya guys ya. Kalau masa orang dewasa sih, masalah orang dewasa sih ini ya, apa namanya ya, sama-sama dewasa. Ini kasihan si anaknya, nanti udah gede bapaknya kok minta maafnya kok bukan sama mak gue, bukan sama gue gitu loh, tapi minta maafnya sama brand-brand yang mau mutusin kontrak apa si Inarai. Lucu sekali ya hidup ini ya, memang ya guys ya. Iya, ya begitu lah guys ya. Ini namanya itu mantan korban jadi pelaku ya guys ya. Terus udah gitu, menurut kalian itu tiba-tiba terus dia bawa ya suka-suka ya. Oh dibawa suka-suka ke podcast. Hah? Oh dibawa, dipersiapin ya guys ya.
Ya intinya gitu lah, mau dia persiapin surat siri apa enggak. Intinya lu kalau gue tahu lu nih, misalkan kamu tahu nih cowoknya, kamu tahu nih laki kamu misalkan nggak single, mau nggak nikah siri? Mau nggak nikah siri? Kalau lakinya ini loh nggak single, ya kan? Kenapa mau nikah siri? Kenapa pilih? Ya kan? Pasti nikahnya menikah benar dong. Gitu guys. Cukup sekian informasi dari mantan perdosa yang sudah bertobat dan sedang fokus merawat anak, tapi gatel mulutnya. Oke, tapi Inara sudah mundur kak. Dan kita lihat komentarnya, dinilai amat pendosa juga. Udah taubat ya. Jadi kayak nggak mungkin Inara nggak tahu. Itulah aku juga masih nggak masuk logika, karena kita baru dengar klarifikasi dia ditipu, dia ngerasa ditipu. Secepat itukah mengenal seseorang tanpa mencari tahu jati dirinya? Inara Rusli pelaku atau korban? Oke. Benar, Ihsan Fahmi sudah nikah siri dengan Inara Rusli. Apakah Inara Rusli di situ sebagai pelaku atau sebagai korban? Oke, kita akan bahas. Tapi sebelum itu buat Anda yang belum follow akun saya, Muhammad, mungkin saja Inara Rusli layak disebut sebagai korban apabila dia memang benar-benar tidak mengetahui bahwa Ihsanul Fahmi itu sudah menikah, sudah punya istri sah. Ihsanul Fahmi mengaku sebagai jejaka, tetapi Inara Rusli bisa juga disebut sebagai pelaku kalau dia mengetahui bahwa si laki-laki masih punya istri sah, atau si laki-laki mengaku sudah bercerai dengan istrinya tetapi tidak ada bukti berupa putusan dan akta cerai. Satu lagi yang penting nih, jika memang dia merasa sebagai korban, idealnya dia melaporkan si laki-laki dengan dugaan tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP. Nah, pertanyaannya, dia akan melaporkan si laki-laki dengan dugaan tindak pidana penipuan atau tidak? Nah, Anda bisa menyimpulkan. Ini semua dilaporkan endingnya sama Inara ya. Terutama kayaknya penyebar CCTV sih, yang mungkin Inara nggak duga-duga buktinya sekuat itu. Ya itu hanya feeling aku ya, pendapat aku lah ya. Kan Inara pernah chat dan telepon istri Insani, dan istrinya ngomong kalau dia masih baik-baik dan tidak pernah cerai. Tapi kenapa masih lanjut? Itu dia. Kalau taunya single, pasti nikah resmi, tercatat, harusnya seperti itu. Apa dia belajar sama guru yang ini ya teman-teman? Bentar, ini dia guru dia, jangan guru dia ini nih. Inara, kamu mau nikah lagi nggak nanti gitu, masih muda lo kamu, anak-anak kamu harus butuh ayah gitu kan ya. Iyalah po nanti, tapi kalau nikah enakan nikah siri, tahu aku gituin. Kenapa harus ngomong begitu? Aku ngomong gitu. Apa alasannya Pak Eli? Apa alasannya Pak Eli Karena harus aku udah 4 bicara kali menikah, 2 nikah siri, 2 nikah resmi kan. Ya kenapa Mbak Eli melakukan nikah siri pertanyaannya? Aku ribet cerainya, aku gituin, banyak problema, nanti banyak ini. Emang nikah untuk bercerai? Bukan nikah untuk bercerai, karena kan orang juga manusia, ada yang bercerai juga. Nggak, Kak Dewi dia bercerai berapa kali? Tapi kan bukan diniatin. Nggak niat, semua orang nggak ada niat. Tapi aku tidak mau tidak mau menikah siri. Semua orang ada niat untuk bercerai, nggak ada loh. Di perkawinan itu nggak ada niat untuk bercerai. Nah, makanya kenapa lu mancing-mancing sih po? Pertanyaannya kenapa kalau ada kalau? Kalau maksudnya Pak Eli kalau dikhawatirkan kalau sampai bercerai nanti. iya, nanti ya udah jangan nikah kalau ragu. Iya benar. Oh nggak bisa, orang semua harus menikah gitu kan ya. Allah udah menakdirkan harus menikah kan. Itu kan yang diciptakan Tuhan, memang harus menikah satu Tapi dengan yang lain. daripada berzina mending nikah siri dulu. Kayak aku makin nikah 4 kali, aku milih nikah siri kenapa? Aku takut berzina. Itu aku nggak mau. Berarti siap untuk cerai gitu? Bukan siap bercerai. Ternyata pas dibalik kita udah menikah itu baru ketahuan kedoknya laki-laki itu seperti apa. Karen, bahas pernikahan, cabut yuk, cabut yuk. Lu berdua aja deh. Ya ini konsep nikah siri yang disalahartikan menurut aku sih. Ya ngapain coba nikah tapi tujuannya buat bercerai? Ini zina jalur halal kah konsepnya? Gimana sih? Iya kan? Udah nikah kalian bisa berhubungan terus. Kalau nggak suka ya udah pisah. Gampang cerainya. Hah? Dewi auranya mau naboknya kuat banget. Kesel lah ya. Nikah tujuannya buat cerai. Udah lah, balik lagi ke kalian ya. Kalau aku sih nggak setuju, tapi ya semua orang punya statement berbeda-beda dan konsep yang berbeda-beda.
Ya, gimana menurut kalian tentang klarifikasi Inara? Aku undur diri dulu. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan atau kesalahan ekspresi. Jadikan aku konten hiburan semata dan cari lagi kebenarannya dari sumber yang terpercaya. Karena semua video yang kudapat dari internet. See you, goodbye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.